Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan coba mengilustrasikan bagaimana cara mengaplikasikan analisis jalur dengan bantuan software R ya. Sebelumnya kita sudah belajar secara teori untuk analisis jalur, mulai dari bagaimana kita menspesifikasi model sampai pada tahapan modifikasi jika diperlukan ya. Modifikasi ini kita gunakan kalau seandainya kita peroleh modelnya tidak fit dengan data ya, baru kita akan modifikasi. Nah, dari teori yang sudah kita pelajari, sekarang kita coba implementasikan dengan menggunakan bantuan software R. Nah, di software R itu ada salah satu package yang bisa kita gunakan untuk menganalisis model SEM secara umum ya, atau kalau dalam materi kali ini kan kita lebih fokus untuk melakukan analisis jalur ya. Nama package-nya itu disebut LAVAN, di mana LAVAN itu singkatan dari Latent Variable Analysis. Nah, untuk melakukan analisis jalur, pertama kita harus menyediakan data yang akan kita olah. Nah, input datanya itu bisa berupa data mentah atau bisa berupa data matriks kovariansi ya. Jadi diingat kembali bahwa ketika kita melakukan analisis jalur atau melakukan analisis SEM secara umum, yang menjadi input data itu kan berupa matriks kovarians ya. Jadi datanya berupa nilai varians kovarians. Nah, walaupun nanti yang kita berikan misalkan berupa data mentah, nanti si package LAVAN ini otomatis akan mentransformasi data mentahnya itu ke dalam matriks covariance ya. Jadi kalau sudah matriks covariance, datanya dalam bentuk matriks covariance, baru bisa kita lakukan analisis jalur. Nah, di sini saya akan ilustrasikan bagaimana melakukan analisis jalur dengan studi kasus union sentiment. Ya, ini pernah saya berikan bentuk diagram jalurnya ya, di mana kita melibatkan ada 5 variabel yang kita gunakan di dalam model. Nah, di sini untuk contoh yang saya berikan, saya menggunakan input datanya itu langsung menggunakan matriks covariance. Karena ada 5 variabel, di sini matriks covariansinya dimensinya adalah 5 kali 5 ya. Jadi dia matriks persegi, barisnya ada 5, kolomnya juga ada 5 ya. Dimana kita tahu bahwa di diagonalnya ini adalah nilai variansi masing-masing variabel. Kemudian ini inputnya saya tuliskan, cukup dituliskan diagonal bawahnya saja ya, karena kan ini berupa matriks simetris. Jadi diagonal bawah itu nilainya sama dengan diagonal atas ya. Jadi di sini saya tidak memberikan dalam bentuk full matriksnya, tetapi karena dia simetris, saya cukup memberikan informasi nilai yang ada di bawah diagonal dan nilai diagonalnya. Kemudian cara mengidentifikasi dia dalam matriks covariance, di sini saya kasih perintah getCov ya. GetCov, kemudian argumen yang diberikan adalah nilai variansnya, nilai varians covariance. Kemudian saya juga berikan nama ya masing-masing variabelnya. Di sini di model union sentiment itu kan terdiri dari 3 variabel endogen dan 2 variabel eksogen. Nah, kalau kita pakai getCov, dia otomatis langsung memberikan data full matriksnya ya. Jadi diberikan juga matriks di bawah, nilai data di bawah diagonal dan juga di atas diagonal. Nah, di package LAVAN, kalau kita mau melakukan analisis jalur, itu kita bisa menggunakan perintah SEM ya. SEM ini nanti salah satunya bisa kita gunakan untuk melakukan analisis jalur. Untuk contoh yang akan kita gunakan kali ini adalah model sentimen yang ini ya. Kita coba lakukan analisis jalur terhadap model yang kita spesifikasikan dengan diagram jalur ini. Nah, pertama di sini kalau kita mau pakai package LAVAN, ya jelas kita harus install dulu ya. Kalau sudah diinstal, kemudian bisa kita panggil dengan menggunakan perintah library. Kemudian langkah berikutnya kita definisikan atau kita spesifikasi ya. Dari 5 variabel yang diberikan tadi, inputnya dalam bentuk matriks covariance, kita tuliskan
spesifikasi modelnya atau model atau pengaruh hubungan di antara variabel ini seperti apa. Ini kan sudah pernah kita bahas sebelumnya, di mana bentuk persamaannya diberikan seperti ini ya. Persamaan seperti ini berdasarkan hubungan kausalitas yang diberikan antara variabel endogen dan variabel eksogen. Nah, persamaan simultan ini kalau kita tuliskan ke dalam kode R untuk di bawah library Lavaan, di sini sama kita punya 3 persamaan ya, karena kita punya 3 variabel endogen. Nah, persamaan yang pertama ini kan kita regresikan Y1 terhadap X2. Berarti kita tulis Y1 sama dengannya kita ganti tilde ya, kita ganti tanda tilde X2. Jadi ini maksudnya kita regresikan Y1 terhadap X2. Kemudian persamaan kedua, Y2 itu kan kita regresikan terhadap Y1 dan X2. Berarti di kodenya kita tuliskan Y2 tilde kita regresikan terhadap Y1 dan X2. Kemudian persamaan yang terakhir di sini kita regresikan Y3 terhadap Y1, Y2 dan X1. Berarti ini Y3 tilde Y1, Y2 dan X1 ya. Jadi penulisannya mirip seperti ketika kita menggunakan perintah LM ya. Jadi kalau pernah belajar analisis regresi kemudian menggunakan software R, LM ini kita gunakan untuk melakukan analisis regresi. Argumennya sama, persamaan regresinya kita tuliskan Y tilde X1, X2, X3 dan seterusnya ya. Jadi sama dengannya kita ganti dengan notasi tilde. Nah, kemudian di sini kita juga ada mendefinisikan spesifikasi, ada covariance ya. Ada covariansi antara X1 dan X2 ya. Jadi kan kalau kita kembali mereview persamaan struktur covariance, kan kita punya matriks P ya. Matriks P ini kan matriks covariance antara variabel eksogen ya, eksogen. Karena eksogennya ada 2, berarti kan kita punya matriksnya 2 kali 2. Dan di sini kita spesifikasi kovariansi eksogennya. Kalau kita berikan tanda tildenya 2, ini artinya kita melihat ada hubungan ya, korelasi, atau kita melihat ada covariance ya. Jadi kalau X1 dengan X1 ya berarti ini kan artinya variansi X1. Karena ini kan ada parameter yang kita estimasi berdasarkan matriks P ya. Kan ini isinya adalah variansi X1, kemudian ini adalah covariance X1 dan X2, dan ini yang terakhir diagonalnya adalah variansi X2 ya. Jadi kita spesifikasi di sini, ini adalah variansi X1, ini adalah variansi X2, ini adalah covariance antara X1 dan X2. Nah, kita juga punya matriks Psi ya. Matriks Psi ini kan matriks residual dari variabel endogen. Kita punya 3 endogen, berarti kan ada 3 kali 3 ya dimensinya. Cuman kan di dalam analisis jalur kita asumsikan residualnya tidak berkorelasi, berarti yang ada di luar diagonal ini kan nilainya 0. Ya, ini 0, ini 0, sedangkan yang ada di diagonal ini adalah variansi dari residualnya. Ya, variansi C1, variansi C2, dan variansi C3 ya. Nah, di sini defaultnya kalau di package Lavaan, defaultnya untuk matriks dari Psi ini, dia defaultnya adalah sesuai yang saya berikan di sini ya. Jadi ada variansinya itu kita estimasi secara bebas, tetapi yang ada di luar diagonal itu nilainya 0, artinya tidak berkorelasi antara residual eksogen 1 dengan lainnya. Jadi makanya tidak saya tuliskan di sini karena defaultnya dia mengasumsikan matriks Psi-nya yang didefinisikan seperti ini. Ya, kalaupun ditulis juga itu bisa juga ya, cuman kan tidak perlu kita tulis di sini. Nah, kemudian kalau sudah kita definisikan persamaan regresinya atau kita sudah spesifikasi bentuk modelnya, tinggal kita menggunakan
perintah SEM ya. Sebenarnya ini tidak perlu ditulis ya. Ini bisa kita hilangkan. Kemudian kita masukkan fungsi gunakan perintah SEM. Argumen pertama adalah bentuk modelnya. Modelnya tadi di sini dituliskan dalam bentuk dalam objek union titik mod. Kemudian argumen berikutnya kita tuliskan karena input datanya berupa matriks covariance. Di sini saya tuliskan sample.conv ya. Tadi nama matriks covariansinya kan saya beri namanya adalah union. Nah, kalau inputnya bukan berupa matriks covariance, kita nanti bisa ganti argumen ini dengan data. Ya, misalkan nama datanya apa, ini dituliskan di sini. Ya. Jadi kalaupun inputnya berupa data, tetap nanti sama SEM ini, sama 8 ini dia akan ubah datanya ke dalam bentuk matriks covariance. Nah, kalau data input datanya berupa sampel covariance ya, berupa matriks covariance, kita harus memberikan informasi berapa banyaknya sampel ya. Dalam hal ini saya berikan 173. Nah, kalau input datanya berupa data mentah, ini sudah tidak perlu kita pakai ya, karena dari datanya sendiri kan nanti si package-nya bisa baca ada berapa banyak baris dari data itu kan nanti yang menentukan banyaknya sampel. Nah, kalau ini sudah kita jalankan, kita bisa menggunakan perintah summary untuk mengeluarkan output hasil dari analisis jalur terhadap model union sentiment ini. Nah, di sini saya berikan tambahan argumen fit titik measure. Artinya di sini saya mau mengeluarkan indeks yang menyatakan ukuran fit ya. Seperti ukuran fit yang berbasis non signifikan ya, seperti TLI, CFI dan lain sebagainya. Nah, di sini output dari summary tadi ya yang sudah kita running ya. Nah, di sini ada pertama diberikan informasinya. Pertama informasinya diberikan estimator yang digunakan adalah maximum likelihood. Kemudian banyaknya ini observasi tadi ya 173. Nah, banyaknya free parameter 12 ini dari mana? 12 ini kan kita hitung dari keempat matriks utama ya. Dari nilai matriks B, kemudian kita punya matriks gamma, kemudian kita punya matriks psi, kemudian kita punya matriks ini pi ya, kemudian matriks psi. Nah, menghitung banyaknya parameter bebas kan sudah pernah saya berikan di video sebelumnya ya. Jadi kalau untuk matriks koefisien regresi beta sama gamma ini kan totalnya ada 6 parameter bebas. Kemudian pi ya, pi ini ada sebanyak 3 ya. Karena kita punya matriksnya 2 kali 2. Kemudian semua parameternya bebas ya. Jadi kita punya 3. Kemudian psi ini kan matriks dari residual variabel endogen, di mana yang kita bebaskan hanya yang diagonalnya saja. Yang di luar diagonal 0 karena kita asumsikan residualnya tidak berkorelasi, berarti 3. Berarti totalnya kita punya 12 ya. Sini 12. Kemudian informasi berikutnya di sini ada model test user model. Di sini adalah informasi dari ukuran model fit dengan menggunakan uji chi-square ya, dengan menggunakan uji chi-square kita kan bisa hitung ya df nya ini 3 dari mana. Df nya kan bisa kita hitung sebagai banyaknya persamaan ya, persamaan yang ada di dalam matriks covariance tersirat ya, dikurangi dengan banyaknya parameter bebas. Nah, banyaknya persamaan ini kan kita hitung dari banyaknya nilai variance covariance di dalam matriks covariance-nya ya. Kan kita punya 5 variabel. Kalau punya 5 variabel berarti ada berapa banyak elemen di dalam matriks covariance. Ini sebanyak 5 kali 6 bagi 2, yaitu 30 bagi 2 adalah 15 ya. Jadi 15 dikurangi banyaknya parameter tadi kita sudah hitung ada 12, makanya kita peroleh df nya 3. Nah, karena df nya 3 dia positif, berarti kan bisa kita identifikasi ya, ini adalah over identify.
Nah, dari hasil uji chi-square kita peroleh tes statistiknya, ini adalah x kuadratnya 1,2596 dengan p-value-nya 0,739 ya. Nah, karena p-value-nya ini lebih besar daripada alfa, kalau kita pakai alfanya 0,5, berarti kesimpulannya kan H0 tidak kita tolak ya. Artinya apa? Modelnya fit dengan data. Ya, karena kalau kita melakukan analisis jalur, kita selalu mengharapkan H0-nya itu kita tidak ditolak ya. Jadi kita harapkan p-value-nya selalu lebih besar dari 0,05 ya. Jadi kalau lebih besar dari 0,05, kita simpulkan modelnya fit dengan data. Nah, kemudian di sini ada informasi model tes baseline model. Ini adalah ukuran model fit ya, di mana kita asumsikannya modelnya itu berupa model nul. Ya, model nul ini adalah model yang kita asumsikan kalau semua variabelnya itu tidak berkorelasi ya. Jadi kalau semuanya tidak berkorelasi ya, jadi kan yang kita estimasi cuma variasinya saja. Nah, tadi kan kalau kita punya 5 variabel, total kan kita punya 15 nilai varians covariance ya. Jadi di dalam matriks covariansi sampel ini kan bentuknya dimensinya 5 kali 5 ya. Kita punya Y1 sampai dengan X3 ada 5. Y2, X1, Y-nya 3 ya. Y3, ini X1, ini X2 karena eksogennya ada 2. Jadi kalau kita punya 5 variabel kan kita punya sebanyak 15 ya. 15 nilai variasi kovariansi di dalam matriks sigma. Nah, kalau diasumsikan modelnya tidak data modelnya itu sebagai model baseline, jadi kita asumsikan modelnya itu tidak saling berkorelasi ya, atau tidak ada hubungan antara variabel satu dengan variabel lainnya. Jadi artinya kalau kita lihat model ini tidak ada jalur seperti ini ya. Ini nggak ada jalurnya karena diasumsikan ini tidak ada hubungan. Ini tidak ada, ini tidak ada, tidak ada, tidak ada. Ini juga tidak ada ya. Jadi semua anak panahnya ini kita buang di dalam model nol. Nah, sisanya berarti yang kita estimasi hanyalah variansi masing-masing variabel ya. Berarti yang bisa bebas bervariasi itu nilainya apa? Ya hanya nilai variasi dari masing-masing variabel. Ada berapa berarti parameternya? Ada 5 karena kita punya 5 variabel. Berarti kalau kita hitung DF-nya, kenapa bisa 10? Ya sama ya, kenapa bisa 10? Perhitungannya sama. DF ini kita hitung dari banyaknya persamaan, itu sama, kita punya 15. Sedangkan yang bisa bebas bervariasi, tadi hanya ada 5 ya, karena kita cuman mengestimasi 5 variansi variabel ya, karena kita asumsikan tidak berkorelasi. Maka kita peroleh DF-nya 0 ya. Nah, untuk model tes baseline ini sebenarnya tidak menjadi fokus interpretasi kita ya, karena yang kita ingin cek itu adalah hasil dari model yang kita ujikan ya, model union model. Jadi yang kita cukup lihat adalah model tes user model yang ini. Kemudian indeks lainnya tadi ketika kita meminta untuk mengeluarkan fit measure-nya sama dengan true, dia akan mengeluarkan indeks fit ya, seperti CFI, TLI di sini ya. Di sini cara membacanya adalah ukuran modelnya itu kita katakan fit, itu umumnya kalau indeks dari CFI atau TLI-nya itu lebih besar dari 0,9 ya. Kita peroleh nilainya sama dengan 1 ya, kurang lebih 1 lebih besar dari 0,9, maka kita katakan fit ya. Nah, jadi dari sini juga sama ya, hasil dari uji signifikansi fit, hasil yang uji berbasis non signifikansi juga fit. Kemudian kita juga diberikan informasi mengenai nilai information kriteria seperti AIC, BIC ya, seperti ini. Kalau data ini nanti juga bisa kita pakai untuk membandingkan juga ya, mana model yang fit kalau kita melihat membandingkan beberapa model ya. Karena kita hanya menguji satu model saja, di sini tentu kurang relevan juga kalau mau kita
interpretasikan ya. Nah, kemudian di sini juga ada nilai RMSEA. RMSEA ini adalah salah satu uji signifikansi selain chi-square ya, dimana RMSEA ini dia tidak sensitif terhadap banyaknya sampel ya. Jadi kalau misalkan hasil chi-square-nya menunjukkan signifikan atau modelnya tidak fit dengan data, jangan langsung putus asa misalkan modelnya langsung kita katakan tidak fit ya, karena bisa jadi hasilnya itu tidak fit karena misalkan sampelnya terlalu besar ya. Jadi alternatifnya kita bisa membaca hasil uji modelnya fit atau tidak dari RMSEA ya. Di sini kita bisa lihat bahwa p-value dari RMSEA kalau lebih kecil dari 0,05 hasilnya lebih besar ya, dari 0,05. Jadi sama seperti chi-square, kalau untuk RMSEA juga kita harapkan adalah yang p-value-nya lebih besar dari 0,05 ya. Karena kalau p-value-nya lebih besar dari 0,05, kita simpulkan modelnya fit dengan data ya. Nah, cara lain melihat fit atau tidaknya dengan RMSEA selain p-value, kita bisa melihat confidence interval ya, selang kepercayaan. Kalau selang kepercayaannya memuat 0,05 ya, di sini kan selang kepercayaannya memuat 0,05 ya. Jadi karena selang kepercayaannya memuat 0,05, ini juga sama, kita simpulkan modelnya fit dengan data. Kemudian di sini ada juga standardized root mean square residual. Ini adalah nilai residualnya ya. Jadi kan kalau kita melakukan uji model fit itu kan prinsipnya kita membandingkan sampel covariance ya, sampel covariance, sampel datanya dikurangi dengan matriks tersiratnya ya, imply covariance matrix yang sudah kita substitusi nilai tetanya ya, sudah kita estimasi nilai parameternya. Nah, dari sini kan kita dapat residual ya. Nah, residualnya inilah yang kita hitung di sini ya. Standardized root mean square residual adalah residual selisih antara matriks kovariansi sampel dengan matriks yang kita pandang sebagai fungsi dari parameter model. Nah, setelah kita melakukan uji model fit, kalau hasilnya fit baru kita bisa lihat parameter mana saja, koefisien mana saja yang signifikan ya. Jadi di sini seperti tadi yang saya sebutkan ya, kan kita punya matriks B sama gamma, ini total ada 6 parameter bebas ya. Jadi kalau kita lihat kan di sini yang kita estimasi juga ada 6. 1 2 3 4 5 6 ya. Kemudian estimasi yang pertama 0-0,087 ini adalah koefisien regresi Y1 terhadap X2. Berarti ini adalah nilai gamma 1 2 ya. Nilai estimasinya negatif dengan standar errornya 0,019. Kemudian kalau kita ingin menguji apakah parameternya signifikan atau enggak, kita bisa ambil rasio antara estimate dengan standar error yang kita sebut z-value ya. Jadi z-value ini kan hasil rasio antara yang kita estimate ya dengan standar errornya. Atau cara lainnya kita juga bisa menghitung p-value diberikan di output R di sini ya. P-value-nya 0,00 ya. Artinya kalau kita bandingkan dengan alpha, dia lebih kecil dari alfanya 0,05, berarti dia signifikan ya. Jadi kalau kita amati dari ke-6 koefisien regresi semuanya signifikan ya, karena semuanya lebih kecil dari 0,05 ya. Kemudian selain koefisien regresi ya dari matriks B sama matriks gamma ya, matriks gamma ini ya, kita juga punya matriks covariance antara variabel X ya. Jadi kita punya P ya, P ini kan matriks antara variabel eksogen ya.
Jadi kalau kita tuliskan hasil estimasinya apa di sini? Pertama, ini ada nilai varians X1 itu 1,015, berarti ini nilainya ini 1,015. Kemudian variansi X2 berarti ini adalah 214,4. Kemudian kovariansi antara X1 dan X2 ini adalah 7,089. Ya, jadi ini estimasi untuk matriks P. Ya. Kemudian kita juga punya matriks Psi, ini matriks antara koefisien antara residual variabel endogen ya. Jadi ini adalah 3 kali 3. Jadi kalau kita tuliskan estimasi untuk matriks Psi ini adalah ini ya. Nilai diagonalnya kita ambil dari yang ini, estimasi Y1, Y2, Y3. Berarti diagonal pertama 12,886, kemudian diagonal berikutnya 8,4, kemudian yang terakhir ini adalah 19,3. Di luarnya ini adalah 0 ya, karena diasumsikan residualnya tidak berkorelasi. Dari hasil estimasi ini juga sama ya, hasil kovariansi elemen varians dan kovariansi baik di matriks Psi dan matriks P itu juga sama-sama signifikan ya, karena p-value-nya lebih kecil dari 0,05. Nah sekarang kalau seandainya kita mau menggambarkan hasil dari model kita tadi ya, yang kita spesifikasi dengan menggunakan diagram jalur, di Lavan juga itu memberikan opsi ya untuk menggambarkan diagram jalurnya berdasarkan nilai estimasi parameter yang sudah kita peroleh ya. Jadi caranya kita harus pertama install dulu package Lavanplot kalau sudah kita panggil library-nya. Kemudian dengan menggunakan fungsi Lavanplot ini ya, kita masukkan argumennya, modelnya itu adalah model nama objek ketika kita melakukan analisis jalur dengan menggunakan perintah sem ya. Jadi ini nama objek dari semnya. Kemudian kalau kita berikan koefisien sama dengan T, artinya kita ingin menampilkan koefisien masing-masing pada diagram jalur yang dibuat dengan menggunakan perintah Lavanplot ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, dari X2 terhadap Y1 ya, pengaruh X2 terhadap Y1, kalau kita lihat kan yang ini ya, ini estimasinya sebesar minus 0,087 atau dibulatkan minus 0,09 ya. Jadi di sini yang ditampilkan hanya parameter untuk estimasi parameter dari koefisien regresi. Jadi di sini saya berikan catatan lagi ya, berdasarkan tadi yang sudah kita bahas. Model itu model yang kita bangun tadi ya, kita katakan fit dengan data, karena berdasarkan eviden dari uji chi-square, H0-nya tidak kita tolak atau p-value-nya lebih besar dari 0,05. Atau juga bisa kita lihat dari p-value untuk RMSEA ya, dimana p-value juga lebih besar dari 0,5, maka kita simpulkan H0-nya juga tidak ditolak atau modelnya fit dengan data. Atau kalau berdasarkan indeks tadi ya, kita lihat kalau lebih besar dari 0,9 atau dari 0,95 ya. Jadi ini optional aja, bisa dari 0,9 atau 0,95. Itu juga kita katakan fit dengan data ya, kalau lebih besar dari nilai 0,9.